Oke, kita mulai ya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kedengarannya sepele, tapi sebenarnya fundamental banget, kebersihan tangan. Dan ini bukan cuma soal cuci tangan biasa loh, ini tuh pilar utamanya keselamatan pasien, strategi inti kita buat melawan infeksi. Coba saya tanya dulu deh ke Anda. Di antara semua teknologi medis yang canggih, semua prosedur yang rumit, kira-kira apa sih satu tindakan paling simpel, tapi justru paling banyak menyelamatkan nyawa di rumah sakit atau klinik? Jawabannya, ya ini. Sesuatu yang kelihatannya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa besar. Betul, cuma membersihkan tangan kita. Sekarang, yuk kita bahas kenapa ini jadi taruhan yang besar. Karena ini serius, bukan main-main. Anggap aja kita ini lagi ada di sebuah perang yang nggak kelihatan. Perang melawan kuman. Dan tangan kita ini, ya inilah medan perangnya. Kalau kita sampai lalai, konsekuensinya itu berat banget. Tangan yang kotor itu jadi biang keladi dari infeksi terkait pelayanan kesehatan atau HAIS. Tangan kotor juga yang nyebarin organisme super kebal obat atau superbugs. Dan bahkan bisa jadi pemicu wabah satu rumah sakit. Ngeri kan? Prosesnya tuh begini, kuman pindah dari satu tempat yang kotor, nempel di tangan petugas kesehatan, terus pindah lagi ke tempat baru, misalnya ke pasien. Nah, proses inilah yang namanya transmisi silang. Simpel banget, tapi bahayanya minta ampun. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang kita masuk ke apanya. Apa aja sih senjata kita di perang ini? Ternyata ada ilmunya loh di balik cara kita bersih-bersih tangan. Gampangnya, ada dua metode utama, hand wash sama hand rub. Kapan pakainya? Hand wash alias cuci tangan pakai sabun dan air itu kita lakukan kalau tangan kita kelihatan kotor. Kalau enggak, kita bisa pakai hand rub berbasis alkohol buat antisepsis rutin. Nah, ini dia nih yang menarik. Coba deh lihat datanya. Beda banget kan? Kalau cuma pakai air doang, efektivitas bunuh kumannya di bawah 10%. Pakai sabun, oke lumayan, naik jadi 30-50%. Tapi, coba lihat alkohol. Wih, lebih dari 90%. Jelas banget kan kenapa hand rub alkohol jadi andalan. Ini juga alasan kenapa WHO sangat merekomendasikan hand rub alkohol. Kenapa? Kerjanya cepat, bisa bunuh banyak jenis kuman, bisa dipakai di mana aja dekat pasien tanpa perlu cari wastafel, praktis banget, jadi orang lebih patuh. Plus, lebih hemat dan aman buat kulit kalau ada pelembabnya. Tapi, ingat ya, ada situasi di mana sabun dan air itu wajib hukumnya. Kapan aja? 1. Kalau tangan jelas-jelas kotor. 2. Abis kena cairan tubuh. 3. Abis dari toilet. Dan yang keempat, ini paling penting, kalau kita curiga kena spora, contohnya bakteri C. difficile. Kenapa? Karena alkohol itu nggak bisa bunuh spora. Alkohol kan cara kerjanya bikin kuman dehidrasi. Nah, spora ini udah dalam mode tidur dan kering, jadi alkohol lewat aja nggak mempan. Oke, dari apa senjatanya, kita pindah ke kapan harus membak. Ini panduan taktisnya, 5 aturan emas yang harusnya jadi refleks kita. Konsep 5 momen kebersihan tangan dari WHO ini udah jadi standar di seluruh dunia. Tujuannya simpel, ngasih tahu kita kapan aja waktu-waktu paling krusial buat bersih-bersih tangan, biar rantai penularan itu putus tepat di samping pasien. Momen pertama, sebelum menyentuh pasien. Ini jelas banget ya, tujuannya buat melindungi pasien dari kuman apapun yang mungkin nempel di tangan kita. Ini garda pertahanan pertama buat mereka. Momen kedua, sebelum melakukan tindakan bersih atau aseptik. Wah, ini kritis banget. Misalnya sebelum pasang infus atau ganti perban. Ini buat mastiin nggak ada kuman dari kita yang masuk ke dalam tubuh pasien. Momen ketiga, setelah berisiko kena cairan tubuh pasien. Nah, kalau yang ini fokusnya buat ngelindungin diri kita sendiri, sekaligus juga melindungi lingkungan sekitar biar nggak terkontaminasi kuman dari pasien. Momen keempat, setelah menyentuh pasien. Sama seperti momen sebelumnya, ini juga buat melindungi diri kita dan mencegah kuman dari pasien itu menyebar kemana-mana, termasuk ke pasien lain yang mungkin akan kita sentuh berikutnya. Terakhir, yang kelima, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Jangan salah, cuma megang tiang infus atau pinggiran tempat tidur aja bisa mindahin kuman. Momen ini sering banget dilupain, padahal ini kunci buat mencegah kuman jalan-jalan ke seluruh ruangnya. Udah tahu kapan? Tapi kalau caranya salah, ya sama aja bohong. Jadi kita juga harus kuasai bagaimana cara melakukannya dengan benar. Ini dia 6 langkahnya. Yuk kita urut pelan-pelan biar nempel. 1. Telapak ketemu telapak, gosok. 2. Gosok punggung tangan bergantian, sela-sela jarinya kena ya. 3. Gosok lagi sela-sela jari dari bagian dalam. 4. Gerakan mengunci, ini penting buat bersihin buku-buku jari. 5. Puter-puter jempolnya satu-satu, area ini sering banget kelewat soalnya.
Dan keenam, kuncupin ujung jari terus gosok ke telapak tangan satunya. Ini buat bersihin bawah kuku. Setiap langkah ini punya tujuannya masing-masing. Oke, sebagai penutup, kita juga harus realistis. Di lapangan tuh nggak selamanya ideal. Ada beberapa pengingat penting dan juga tantangan yang sering kita hadapi. Ini tolong banget diingat, sarung tangan itu bukan pengganti cuci tangan. Ini salah kaprah yang bahaya banget. Rumus yang benar itu simple. Bersih-bersih tangan dulu, baru pakai sarung tangan. Selesai tindakan, lepas sarung tangan, bersih-bersih tangan lagi. Itu baru aman. Dan ya, kita semua tahu prakteknya nggak gampang. Kadang kita ngerasa sibuk banget, wastafelnya jauh, ya sabunnya habis, kulit jadi kering, stafnya kurang, atau pengetahuannya yang belum merata. Mengakui kalau ada masalah-masalah ini adalah langkah pertama buat nyari solusinya bareng-bareng. Dan kalau Anda masih ragu kenapa kita harus repot-repot, lihat aja data ini. Tanpa cuci tangan, bakteri nempel di 44% tangan. Cuma pakai air, turun jadi 23%. Tapi begitu pakai sabun dan air, angkanya anjlok jadi 8% aja. Itu artinya penurunannya sampai 82%, bukti yang nggak bisa dibantah lagi kan? Jadi setelah kita tahu semua ini, pertanyaannya balik lagi ke diri kita masing-masing. Gimana caranya kita mengubah tindakan yang kelihatannya simpel ini jadi sebuah kebiasaan yang nggak bisa ditawar-tawar lagi demi melindungi setiap pasien setiap saat?